Oke, halo Sobat Yorsi semuanya. Selamat siang ya. Selamat hari apa nih? Hari Selasa. Semoga teman-teman tetap bahagia dan hari ini tetap sehat semuanya karena kita akan mengawali minggu ini dengan bahagia dan tentunya karena hari ini hari spesial. Sebenarnya kita belum masuk ke harinya tapi akan menuju ke hari spesial nanti gitu ya, yaitu besok di tanggal 8 Maret akan ada International Women's Day gitu. Jadi hari ini Laras akan ngajakin Sobat Yorse buat diskusi nih, buat senang-senang juga hari ini. Kita bakal diskusi dan juga bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang super keren. Dan tentunya di Yorse Talk Special International Women's Day, Let's Impact Other Young Generation. Nah, jadi Laras nih bakal nemenin Sobat Yorse ini selama 1 jam ke depan. Pastiin buat Sobat Yorse selalu apa ya, excited dan juga sampai akhir acara tuh udah apa ya, semangat gitu. Nah, nanti kita bakal ngulik-ngulik hal-hal tentang women's gitu ya, dan juga sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Let's Impact Other Young Generation. Nah, tentunya Sobat Yursei, Laras di sini nggak sendiri. Laras akan ditemani sama narasumber kita yang bakal ngasih apa ya, ngasih sharing, bakal share gitu hal-hal menarik tentunya. Dan ya, apa ya, di sini tuh kakaknya itu udah ada bersama dengan kita, udah sangat siap, dan tentunya aku bakal ini ya, apa namanya, buat memperkenalkan dulu gitu. Jadi yang akan menemani kita pada kesempatan kali ini adalah Kak Belinda Azahra. Nah, jadi biar kita bisa kenal gitu, siapa sih Kak Belinda sebenarnya gitu kan. Jadi di sini aku mau sedikit ngebacain CV-nya Kak Belinda dulu nih biar teman-teman tahu siapa Kak Belinda dan juga bisa kenal gitu ya. Jadi Kak Belinda ini adalah seorang commercial strategy Philip Morris International gitu kan. Dan dia ini adalah baru aja lulus kemarin ya teman-teman di Universitas Indonesia tahun 2022, dan juga udah punya apa ya, kayak pengalaman pekerjaan yang udah banyak banget nih. Nah, contohnya misalnya jadi Demand Planning Analyst di Johnson & Johnson, habis itu ada di Advisory Intern di PwC Indonesia, kemudian di Key Account for E-commerce di Unilever Indonesia, terus juga pernah jadi Commercial Intern di Philip Morris International, dan jadi Business Operation di Ruang Guru, dan masih banyak lagi nih. Jadi bener-bener kayak keren banget kan, baru lulus kemarin, tapi wah, pekerjaannya udah luar biasa banget nih di sini pengalaman-pengalamannya. Terus juga untuk achievement-nya tuh juga super banyak nih teman-teman. Kalau misal teman-teman tahu, Kak Belinda ini tuh pernah jadi first winner of National Business Case Competition, dan juga pernah jadi first winner of Kala Future Leader by Kala Group, dan masih banyak lagi yang tentunya kayaknya kalau di kesempatan kali ini kalau misalnya kita kulik satu persatu nih, kayaknya butuh waktu yang lebih lama lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja nih kita sapa kakaknya, karena pasti teman-teman udah gak sabar banget ya. Let's kita coba sapa nih Kak Belinda. Hai Kak Belinda. Halo, halo, kedengeran suaraku? Kedengeran Kak, Hai, keren banget hai. nih. Mungkin aku minta maaf Hai, dulu ini ya, kan ini ini dia Kak Belinda teman-teman yang akan uh, menemani kita di talk show kali ini. Gimana Kak Belinda? Kabarnya sehat? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi karena hari ini kita akan ngobrol tentang gimana sih Kak, let's impact other young generation itu gimana gitu kan ya. Gimana nih kalau Kakak udah siap belum gitu kok kita bakal ngobrol-ngobrol ke depannya? Siap dong, siap. Tapi Siap aku minta banget maaf ya. dulu ya kalau kameranya agak buram nih, aku pakai laptop kantor, jadi kameranya kayak It's gini okay, terus saya ya. Kak, nggak apa-apa Kak, aman aja. Yang penting nanti ke depannya teman-teman juga bisa apa ya, interaksi gitu. Kalau misal mau ada yang ditanyakan bisa langsung aja tulis di kolom chat gitu ya. Sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya nih teman-teman, jadi aku juga mau ngasih reminder dulu ke teman-teman di sini. Jadi karena acara hari ini tuh bakal sangat menarik, Lars bisa pastiin sampai akhir acara pasti teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang insightful gitu. Jadi sekarang harus mau ngingetin lagi buat teman-teman supaya bisa on cam ya. On cam biar kita interaksinya juga lebih enak gitu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa juga untuk bisa update keseruan kelas kita hari ini di Instagram Story, dan juga jangan lupa nih buat tag Instagram @yourse_id dan Blendosbu ya. Jadi Instagramnya Yourse dan juga Instagramnya Kak Belinda kayak gitu ya, karena itu bakal jadi salah satu syarat untuk bisa claim e-certificate teman-teman nantinya. Dan jangan lupa juga kalau misal pengen tanya nih, karena kan kita bakal bahas hal yang sangat menarik ya. Pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah disimpan gitu dan pengen ditanyain. Bisa langsung aja buat tulis di kolom chat gitu, biar teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyain aku bisa sampaikan dan juga akan dijawab oleh Kak Belinda. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa tetap semangat, menjaga semangatnya sampai akhir acara nanti, dan pokoknya ditunggu pertanyaan-pertanyaan menariknya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat
mengawali obrolan kita untuk hari ini. Ini yang mungkin aku mau ngajakin Kak Belinda dulu buat apa ya, kayak sharing dulu karena kan tadi udah dibacain ya teman-teman CV-nya. Lalu saja kayak wah ini lulus tahun kemarin nih, tapi work experience-nya udah satu lembar CV sendiri tuh Laras tuh kayak kepo aja nih Kak Belinda kok bisa sekeren itu tuh gimana gitu. Mungkin bisa sedikit cerita gitu ya Kak Belinda hingga saat ini gimana sih Kak bisa punya pengalaman kerja yang semuanya worth banget menurut Laras gitu. Mungkin bisa dijawab dulu untuk awal-awal nih Kak Belinda. Silakan Kak. Oke, thank you Laras buat pertanyaannya. Jadi, halo semua teman-teman, thank you banget sudah bersedia untuk join. Ini aku join dari kantor sih, aku mencari spot-spot kosong, jadi maaf kalau agak buram dan mungkin lighting-nya kurang. Jadi halo teman-teman, aku Belinda, aku sekarang sebagai manajemen trainee di Philip Morris International. Nah, kalau ditanya journey-nya seperti apa, aku merasa journey panjang banget ya gitu dari awal. Karena aku itu merantau dari umur 11 tahun, jadi kayak dari umur 11, orang tua aku tuh udah ngirim aku ke Jakarta sendiri, kayak nih, sana sekolah gitu ya SMP. Jadi aku SMP, SMA, kuliah, dia tuh udah tinggal sendiri tuh gitu. Tapi aku ngerasa karena aku tinggal sendiri itu ya dari sejak SMP, satu hal yang terbentuk di diri aku tuh aku lebih jago untuk bisa menentukan aku mau kemana dan gimana caranya aku dapetin itu dengan usahaku sendiri sih. Nah itu salah satu, aku bisa bilang itu privilege ya, privilege ketika orang tua aku tuh bukan orang tua strict gitu. Tapi balik lagi, orang tua strict pun pasti ada celahnya lah yang kamu bisa optimalisasi jadi kesempatan kamu buat berkembang. Tapi in my story, in my cases, orang tua aku tuh liberal. Jadi yang terserah mau gimana gitu ya. Yang penting kayak kita support dari segi bulanan aja, tapi kamu berkembanglah sendiri gitu. Mekarlah sendiri. Kata mamaku bilangnya seringnya kayak gitu. Nah, karena itu, jadi semenjak SMP, SMA, kuliah, sering banget tuh untuk ikut-ikutan event-event yang sifatnya itu bukan di kelas. Jadi kayak SMP nih, ikut-ikut olimpiade yang sifatnya olimpiad-olimpiad, kita bikin sesuatu dari nol, bikin alat segala macam, kita pamerin gitu. Jadi aku mungkin ingat dulu pas SMP itu, my very first breakthrough achievement gitu ya, waktu itu aku ikut ISPO namanya, Indonesian Science Project Olympiad. Jadi aku tuh bikin kayak kasur gitu teman-teman, tapi ada alarmnya tuh bukan alarm bunyi, tapi alarm ini panas. Jadi kayak bisa kamu nih jam 6 bangun gitu ya, itu kasurnya tuh bakal anget, bakal panas tuh di jam 6 supaya kamu bangun gitu, tapi panasnya nggak sampai melukai ya. Tapi yang membuat kita tuh jadi bangun gitu. Nah itu salah satu hal yang aku lakukan. Nah dari situlah akhirnya sejak SMA sampai kuliah aktif untuk ikut berbagai kegiatan. Dan salah satunya kalau misalnya pas kuliah itu kan internship ya. Jadi mungkin kalau kamu tanya awalnya gimana, menurut aku sih yang membuat aku jadi lebih sadar dan jadi lebih tahu, oh seleksi perusahaan jenis ini tuh kayak gini loh, tips and triknya di masing-masing selection stage itu seperti ini loh. Itu dari kegagalan-kegagalan aku pas suaraku kedengeran? Dengar Kak. Oke. Kedengaran. Halo Kak, suara aman. Aman ya. Tadi aku kayak lihat layarnya kayak freeze gitu, aku takutnya aku yang bermasalah. Nah dari Oke, situ, Kak bisa dilanjutin lagi aja. Oke. nah dari situ karena aku jadinya tahu apa aja nih kayak kira-kira yang harus aku pelajarin, aku harus bisa seberapa nih level analytical thinkingnya, critical thinkingnya harus seberapa. Akhirnya dari pembelajaran itu aku coba apply yang tujuannya adalah untuk berhasil ya. Itu pas di semester 5. Jadi 6, 7, 8. Dan saat itu karena COVID ya, jadi aku bisa nyambi kuliah sambil magang. Makanya kalau orang-orang nanya kenapa bisa sebanyak itu, honestly my answer itu adalah ya karena COVID. Jadi kayak semuanya online, aku bisa nyambi kuliah sambil magang. Tapi karena sekarang udah nggak COVID lagi, ya dengan kayak quantity magangnya yang kayaknya nggak sebanyak itu deh. No worry karena semakin kesini salah satu lesson learned itu lebih bagus gitu dibanding kamu magang tuh 10 tapi yang kamu dapat tuh 1 sampai 2 aja levelnya, nggak sampai level 10 kayak gitu. Jadi mungkin itu sih Laras ininya ya, akhirnya bisa pursue banyak hal itu. Sebenarnya kalau aku ambil satu key point-nya atau satu root cause-nya adalah paling pertama adalah yaitu orang tua aku yang nyuruh aku mekar sendiri gitu ya di luar. Dan di satu sisi lain, aku nggak melihat itu sebagai hal yang negatif. Aku melihat itu sebagai kesempatan buat develop aja sih. Gitu.
Alright, oke, keren banget ya Kak ya. Berarti dari awal memang orang tua juga bentuk supportnya adalah tadi ya. Jadi kayak bukan dibiarkan sih, lebih ke di-pursue untuk kayak ya udah bebas aja gitu, mau ekspor juga boleh gitu kan ya. Dan akhirnya di situ ternyata Kakak juga membuktikan gitu bisa untuk exploring hal-hal yang ternyata oh ini menarik dan sebagainya, dan sampai sekarang gitu kan Kakak punya pengalaman kerja yang banyak. Oke, luar biasa banget sih Kak. Ini jujur dari awal aku udah, wah ini berarti kan kakak udah sangat apa ya, berani ya gitu kalau untuk masuk ke dunia ini, kemudian juga akhirnya menyelami dunia tadi yang udah kakak sampaikan, kayak udah sempat nyoba-nyoba hal-hal yang menarik gitu dan sebagainya. Nah ini hal yang mungkin agak relate gitu juga Kak dengan kita. Dari kakak sendiri tuh ini ada pengalaman kerja atau bidang tertentu atau apa gitu yang mungkin kakak fokus di situ gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kakak ngejar bidang tertentu atau merambah ke semuanya gitu Kak. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, mungkin kamu nanyanya lebih ke aku mau jadi generalis atau spesialis gitu ya. Betul ya. Nah, mungkin kalau menurut Kalau menurut aku sekarang ada yang baru nih teman-teman, bukan cuma generalis versus spesialis, tapi sekarang ada yang namanya tuh versatilis. Jadi kalau kamu tanya aku mau yang jadi apa, jujur aku mau jadi versatilis gitu. Jadi versatilis itu tuh gabungan antara generalis sama spesialis. Jadi kayak kamu ngerti banyak hal dasarnya, tapi kayak kamu punya satu hal yang kamu tuh expert. Atau nama lainnya tuh T-shape skill person gitu. Mungkin kamu juga sering ya kalau T-shape skill person. Aku chat di chat box ya biar ada yang mau searching silahkan. Jadi kayak bentuk T gitu loh. Kalau T itu kan ada yang garis-garis apa namanya horizontal atau vertikal sih. Yang atasnya itu kan kayak ya kamu banyak hal nih kamu ngerti. Tapi di satu hal yang dalam gitu kan. Kan kalau T itu ada huruf yang merujuk ke dalamnya itu kan. Itu ada hal yang kamu tuh dalemin banget. Jadi kalau kamu tanya aku arahnya kemana, aku arahnya ke situ. Aku pengen ngerti end to end banget soal bisnis, jadi aku ngerti soal operational, aku pengen ngerti soal marketing, aku pengen ngerti soal supply chain management, aku pengen ngerti soal people management. Tapi ada satu hal yang aku tuh sangat expertise. Nah, aku sih yang ingin aku dalemin banget tuh adalah corporate strategy. Jadi lebih ke arah ya gimana caranya bikin strategi yang apa ya, yang inklusif lah, yang end to end buat sebuah perusahaan. Itu yang pengen aku dalemin. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, aku ingin jadi T-shape skills person. Karena kalau teman-teman tahu, jadi menurut penelitian dari Gartner juga ya, jadi Gartner itu salah satu HR consulting firm lah yang terkemuka gitu di dunia. Dia juga bilang nih, kalau sekarang tuh salah satu yang paling dicari oleh perusahaan atau orang-orang yang bisa succeed gitu ya, udah jadi orang lah intinya, itu orang-orang yang versatilis. Jadi dia bisa tahu banyak hal dan dia bisa networking dengan siapapun karena dia tahu ilmunya secara dasar kayak kamu tuh punya bahan obrolan lah, gampangnya kayak gitu. Tapi kamu punya satu hal yang kamu akan offer dan kamu akan jual ke pasar, which is hal yang kamu expert itu. Gitu. Mungkin itu sih, kalau kamu tanya soal aku mau jadi yang mana. Oke. Berarti lebih kayak menekankan di expertnya kakak yang mana gitu ya Kak ya. Ini kan benar-benar tadi udah dijelasin banget dan sangat influence juga ke kita. Memang kadang kita juga kan bingung ya, kadang mau di spesialis banget apa gimana. Ternyata kakak juga punya apa ya solusinya gitu, yang nggak harus terlalu general dan juga spesialis. Nah, di sini Kak mungkin kita sedikit apa ya mengarah ke ini ya, ke apa tema kita pada kesempatan kali ini gitu, untuk impact other young generation gitu gimana sih gitu kan ya. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, dari Kak Belinda mendefinisikan kata influence itu gimana sih? Gitu? Kita menginfluence orang tuh seperti apa? Menginfluence orang tuh seperti apa? Oke, ini pertanyaan agak sulit ya. Karena menurut aku banyak artinya gitu, banyak translasinya gitu. Kalau menurut aku influence ya kalau secara harfiah bahasa Indonesianya kan mempengaruhi ya. Cuman ya tergantung kitanya ya mau influence positif atau negatif gitu. Dan aku merasa bukan kewajiban orang untuk punya influence yang tinggi atau influence yang luas. Menurut aku itu opsional. Karena ada orang-orang yang gini loh, kalau kamu bisa menimbulkan influence di orang lain, itu kan tanggung jawabmu kan. Influence itu positif atau negatif, dan impact-nya apa untuk orang yang kamu influence, itu kan tanggung jawab kamu. Makanya ada orang yang nggak mau mengambil tanggung jawab itu karena ya mungkin nggak siap untuk menanggung risiko ternyata influence yang dihasilkan itu berdampak buruk pada orang yang menerima influence-nya atau menerima pengaruhnya. Jadi kalau kamu tanya aku influence itu apa, sesimpel memberikan pengaruh, tapi objek pengaruh apa itulah yang beda-beda tiap orang. Ya, gampangnya gini, kalau kamu tahu sekarang kayak influencer, content creator, orang-orang yang punya pengaruh tinggi gitu ya,
itu kan niche bidangnya. Ada orang yang influence-nya di bidang education, ada orang yang influence-nya di bidang minimalis lifestyle, ada orang yang influence-nya di bidang yang vintage ataupun kayak yang fotografi dan lain-lain. Jadi menurut aku seni untuk mempengaruhi orang, membuat orang itu melakukan hal yang kita itu pingin dia lakukan. So kita pingin nih orang-orang tuh juga rajin, ya kita influence mereka untuk rajin. Tapi objek apa yang di-influence itu sangat diverse dan semakin fragmented sih sekarang. Gitu. Menurut aku seperti itu. Oke, berarti seni untuk mempengaruhi orang. Menurut sih aku highlight itu tadi banget, dan juga dari Kak Belinda juga sempat bilang ya kalau memang influencing itu nggak selamanya juga yang jelek dan yang buruk. Jadi kita bisa memilih ya kan Kak gitu untuk bisa influencing each other itu gimana sih caranya. Nah, ini juga relate dengan Kak Belinda mungkin ya, karena kan yang seperti kita ketahui kalau Kak Belinda ini sering aktif gitu di media sosial untuk sharing hal positif yang akhirnya tuh memotivasi kita semua gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Kak Belinda sendiri tujuannya apa sih Kak gitu? Share hal tersebut gitu ke media sosial itu tujuan utama dari Kak Belinda apa? Itu bisa dijelaskan. Thank you. Honestly, aku nggak ada rencana apapun dari awal ya untuk kayak bikin konten atau punya pengaruh yang apa ya, yang aku bilang, aku sih ngerasa ini ya cukup sekarang tuh udah bertumbuh lah pengaruh yang bisa aku kasih ke orang-orang gitu. Dulu aku nggak punya mimpi itu sih, nggak ada sama sekali goals itu. Karena aku bukan tipe orang yang, itu kalau aku lihat teman-temanku yang ini ya kayak sesimpel followersnya banyak, dia banyak mentinya gitu-gitu ya. Aku dulu terinspirasi, cuman aku ngerasa it's not my path aja gitu. Tapi ada satu momen saat COVID. Jadi di junior aku dari FHUI, karena aku FEB UI gitu ya. Mungkin ada yang teman-teman dari UI, halo, satu alma mater, ataupun teman-teman yang non UI juga halo lah gitu. Apa namanya? Saat itu junior aku itu dia tuh sering ini loh bikin konten-konten di TikTok kayak a day in my life sebagai anak hukum gitu-gitu. Tapi waktu itu dia tuh bikin satu TikTok trend yang apa ya, yang apa namanya, pakai background tertentu yang lagi rame, dia nge-review LinkedIn aku. Itu jadi FYP. Aku nggak main TikTok dulu, jadi aku nggak tahu FYP itu apa. Pokoknya bangun-bangun, followers aku tuh tiba-tiba 10.000 aja. Jadi yang awalnya cuma 1.000-an. Tiba-tiba 10.000 gitu ya. Terus besoknya naik lagi. Dari situ banyak yang review LinkedIn aku, mulai banyak tuh muncul DM ngajak jadi apa trainer, speaker gitu-gitu. Dari situ aku nyadar sayang banget ya kalau knowledge ini atau ilmu ini atau pengalaman ini itu cuma di aku doang. Padahal aku tahu nih junior aku itu banyak yang lebih pintar, potensinya tuh lebih wow lagi gitu. Nah dari situ aku mikir, wah kayaknya oke nih kalau aku utilisasi platform ini mumpung lagi berkembang gitu ya, untuk bisa transfer knowledge ke mereka. Jadi sebenarnya kalau kamu nanya soal ada rencana atau roadmap dari gimana aku bisa influence sesuatu gitu ke depannya, menurut aku sih sekarang ya aku fokusnya lebih ke education. Aku pengen transfer knowledge yang aku punya ke orang-orang atau junior aku yang even mereka dengan knowledge itu tuh bisa berbuat lebih dari aku. Dan somehow ada satisfaction, Laras. Ada satisfaction ketika ada mentee yang tiba-tiba DM, Kak, thank you banget for your knowledge, aku keterima di sini. Kak, thank you banget for your knowledge, aku menang di sini padahal aku selalu kalah. Itu satisfaction sih. Itu bukan uang, itu intangible, tapi itu bikin aku semangat tiap hari untuk ternyata keberadaan aku tuh menghasilkan manfaat loh buat orang gitu. Mungkin itu sih kalau cerita aku ya. Tapi sebenarnya awalnya nggak ada ambisi ke sana. Oke, berarti ini ya Kak, dari awal maksudnya nggak expect berarti ya, nggak expect ke sana gitu. Wih, keren banget berarti awalnya emang maksudnya yaudah gitu kan, main media sosial sekedar main waktu itu mungkin ya, dan ada tadi yang apa impact itu tadi akhirnya Kakak punya niat untuk bisa memberikan influence ke teman-teman yang ternyata juga influence-nya baik gitu. Tadi lalu juga aku senang karena kayak ketika memang kita dikasih apa ya, kabar atau info misalnya orang itu terinspirasi dari kita atau mungkin orang itu melakukan atau mendapatkan hal baik karena kita, itu kan juga sebuah kebahagiaan ya Kak ya. Ya itu aku setuju banget sih gitu. Oke, ini keren banget nih. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau udah ada pertanyaan bisa langsung tulis aja ya di kolom chat ya, karena ini kan udah bridging ke arah-arah yang benar-benar menarik banget nih. Mungkin kalau misalnya kepo gimana caranya dan sebagainya mungkin bisa langsung ditulis aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari Kakak sendiri nih Kak, kan Kakak kan udah share gitu ya, udah share hal-hal yang kaitannya dengan education gitu ke teman-teman dan akhirnya juga udah terinfluence juga gitu. Kalau dari Kakak sendiri tuh
ada mungkin harapan, mungkin goals apa gitu yang nyata gitu kan, yang mungkin akan pengen kakak dapetin nantinya gitu ketika kakak sharing dari di media sosial ini tadi? Oke, wah ini pertanyaannya filosofis dan jawabannya nggak bisa sehari ya. Maksudnya nyari jawabannya tuh Boleh nggak bisa silakan ya. sehari gitu kan, kalau ditanya end goal-nya apa gitu. Sebenarnya aku baru dapat goalku ini juga akhir-akhir ini ya. Maksudnya pas aku mulai masuk kerja, aku mulai recalibrate lagi apa sih yang sebenarnya mau aku kejar gitu. Karena kayak banyak orang yang bilang ke aku kayak mereka terlalu money oriented dan finally mereka nggak happy. Ada yang mereka even followers oriented, mereka maunya followersnya banyak segala macam dan akhirnya mereka nggak happy. Ada yang penting dapat beasiswa S2 segala macam, tapi at the end mereka juga nggak happy. Nah itu semakin membuat aku berpikir gitu, apa ya yang sebenarnya hal-hal yang aku bisa happy karena itu tanpa harus dikejar terus dengan angka yang harus tumbuh gitu ya. Kalau uang harus naik, kalau followers harus naik, kalau beasiswa harus dapat terus gitu, gelarnya harus nambah. Aku pingin yang apa ya? Aku tetap punya ambisi, tapi aku bahagia di situ. Walaupun nggak ada kejar-kejaran angkanya harus naik terus. Sampai akhirnya aku nemu hal ini gitu di bulan-bulan kemarin lah, yaitu aku pingin building my legacy. Jadi kalau kamu tahu ada beberapa tokoh besar gitu ketika ditanya what is your end goal, mereka bilang die with a legacy. Mereka pengen mati tapi dengan legacy mereka. Nah mungkin kalau aku die-nya nggak aku ambil ya, kayak aku nggak mau gitu, aku masih muda. Cuman aku mau building my own legacy sih. Legacy di sini doesn't mean kayak all of my Instagram followers dan lain-lain, enggak sih. Aku pingin manfaat aku yang mungkin knowledge yang aku kasih gitu ya secara intangible itu bikin orang tuh bertumbuh terus gitu. Even di saat aku demotivasi, tapi karena aku lihat menti-menti aku, orang-orang yang berterima kasih tuh mereka masih semangat, ya aku jadi bangkit lagi gitu. Jadi aku pingin sehari-hari gitu ya, tujuan aku tuh happy karena ada intangible satisfaction tadi yang aku dapetin ketika aku sharing my knowledge ke orang lain. Dan aku nggak pernah worry kalau ilmuku berkurang kalau aku sharing ke orang. Pasti ilmu tuh nggak akan berkurang sih. Sekecil atau sebesar apapun yang kamu kasih ke orang, tetap akan ada di aku, even bertambah. Karena ketika aku sharing ilmu atau knowledge, pasti orang itu akan kasih respon. Dan respon itu bisa jadi hal yang aku belum tahu. Jadi jatuhnya bertambah gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ya bedain intangible satisfaction dengan tangible ya. Tangible satisfaction ya kayak misalnya kamu digaji, kamu dapat uang jajan gitu. Tapi kalau intangible itu sifatnya lebih sustain, nggak tiba-tiba habis hanya karena Shopee. No, itu hidup dengan kamu sehari-hari sih. Gitu. Itu sih kalau ditanya. Agak filosofis Wow, oke, cuman menarik banget kakak. agak filosofis cuman ya itu yang aku pegang sih sekarang. Keren banget sih, keren banget deh pokoknya. Aku tadi sempat ini ya, berarti kan build my own legacy gitu. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, kan berarti kan bisa dibilang mungkin kakak kan juga udah sempat ini ya, udah sempat menjelaskan kalau memang banyak menti-menti kakak yang akhirnya terinspirasi, terus juga akhirnya senang mendapatkan kebahagiaan dari konten-konten yang kakak share gitu. Ada nggak sih Kak cerita, mungkin kakak boleh ceritain ke kita gitu, salah satu cerita yang dari menti kakak yang mungkin gitu, apa terinspirasi gitu, ada nggak Kak cerita? Salah satu aja deh yang mungkin bisa di-share ke kita. Oke. Aku masih dekat sama satu menti ini. Sekarang dia kerja di Google Singapura. Jadi dulu dia itu dari univ, ya bisa dibilang swasta bagus lah, swasta bagus. Saat itu di tahun ketiga dia ambil kelas aku. Dia bilang, Kak, aku cuma pengen ngobrol 1 jam, I don't have any fokus. Jadi kan biasanya kalau orang mentoring itu ada fokusnya ya, bahas ini, bahas itu. Dia enggak, dia cuma pengen ngobrol doang. Nah, apa yang dia obrolin itu sebenarnya dia benar-benar lagi di masa-masa terpuruk lah, lagi sangat pesimis kalau dia tuh bisa nggak sih untuk dapetin apa yang dia mau. Karena bapak ibunya dokter, you know lah ya, those pressure gitu. Abangnya, adiknya itu saksit semua, dia ngerasa dia paling mediocre di keluarganya. Tapi sebenarnya dia tuh pingin apa ya, pingin punya certain achievement atau certain positions yang bikin dia tuh jadi lebih pede lagi. Jadi saat itu dia nggak pernah ikut organisasi, dia nggak pernah ikut panitia. Jadi benar-benar kalau dia bikin CV itu dia bingung mau isi apa gitu. Jadi kosong melompong. Nah saat itu aku bilang nggak ada kata terlambat, ikut aja any volunteering program apapun yang sekarang lagi open recruitment. Karena kayak aku bilang, lu nggak akan bisa dapet intern kalau lu tuh nggak pernah organisasi dan nggak pernah kepanitiaan, yang lu lakuin tuh belajar doang.
even GPA dia juga nggak bagus-bagus banget gitu. Aku bilang start small, udah biarin aja teman-teman lu yang udah gimana-gimana, lu ikut dulu organisasi kepanitiaan, lu belajar caranya kerja di luar kelas, punya atasan, punya kerjaan yang lu tuh komitmennya di situ gitu. Nah, dari situlah akhirnya dia coba, sampai di tahun keempat, dia telat setengah tahun. Dia waktu itu apply Gojek, nggak diterima. Wah, dia ambil mentoring lagi, sampai akhirnya per November kemarin dia kasih info, dia keterima di Google Singapura, dan dia sekarang di Singapura. Even ya, secara pekerjaan dia udah yang sangat inilah ya, sangat sangat sustain dan sangat karir trajektorinya bagus gitu. Menurut aku tuh ini sih salah satu yang cukup menginspirasi, dan aku rasa aku sangat belajar banyak dari dia juga. Karena gini, percuma aku ngomong sebanyak apapun, iya kamu harus gini, kamu harus gitu, tapi dianya nggak open. Percuma aku ngomong sebanyak mungkin, aku kasih bahan sebanyak mungkin, tapi dianya nggak ada eagerness buat berubah. Yang aku salut adalah dia open, dia eager, dia mau ikutin kata-kata yang bukan kata-kata sih, suggestion yang bisa aku kasih, dan finally dia dapat goalnya. Tapi yang mau aku highlight di sini kuncinya bukan dia sukses karena ikut suggestion aku, bukan. Karena behavior atau perilaku dia untuk benar-benar mau berubah. Susah loh. Kamu dari yang orangnya mageran jadi orang nggak mageran, itu susah nggak? Susah. Jadi itu sih. Jadi dari zero banget, sekarang dia mungkin udah di level 100 ya, mungkin aku bisa bilang kayak gitu. Mungkin itu sih salah satu mentee aku masih ingat, cowok Chinese. Jadi waktu itu benar-benar yang sangat nol lah. Aku lihat event, mungkin teman-teman di sini lebih aktif malah ya. Di CV dia nggak bisa nulis apa-apa karena sampai SMA dia juga nggak aktif. Sampai sekarang dia ini Google, dan sebenarnya aku mau sih spill namanya, cuman aku takut orangnya jadi tahu dia dulu kayak gitu, kan gak enak ya. Gitu. Oke, I see, Kak. Keren banget. Berarti dia ini juga kalau bisa dibilang benar-benar nol ya, Kak. Maksudnya kan tadi dia bilang kan CV-nya juga masih kosong banget dan sebagainya. Berarti kan dia berusaha benar-benar dari nol gitu ya. Ketika dia ngobrol dengan kakak, akhirnya menemukan apa yang harus dia lakukan untuk bisa pursue their dreams gitu kan ya. Nah, Kak, ini menarik banget sih. Kalau misalnya kan kakak tadi udah ibaratnya udah ngasih beberapa hal ke orang lain, kemudian orang lain juga akhirnya terinspirasi, even dengan orang yang benar-benar dari nol gitu, yang akhirnya dia punya pencapaian yang wow banget tadi ya gitu. Kakak pernah kepikiran gak sih kalau misal apa aku mau bikin kelas aja ya gitu, atau mungkin aku mau ngapain gitu dengan hal ini gitu? Ada nggak kepikiran kayak gitu, Kak? Oke. Sebenarnya that's why aku bikin kelas Belinda gitu ya. Jadi mungkin kayak aku tuh bikin my own classes tuh ada IG-nya. Aku buat sama ini kayak promosi, cuman ini menjawab pertanyaan ya. Jadi aku bikin gitu namanya kelas Belinda. Jadi intinya di situ aku bikin banyak mentoring and private training gitu. Jadi misalnya kayak ada perusahaan, mereka mau nyari trainer gitu kan untuk nge-training intern-internnya. Nah, biasanya kita dapat klien dari situ juga. Jadi kalau ditanya, kamu ada mau bikin kelas gitu, jawabannya iya. Dan aku udah bikin gitu sebenarnya. Pas COVID kemarin, jadi after waktu itu yang FYP terus lagi booming, dan banyak orang yang susah untuk cari mentor yang benar-benar ngasih practical tips dan lain-lain. Jadi waktu itu aku akhirnya bikin lah kelas Belinda namanya, ada sih IG-nya gitu. Dan dari situ sebenarnya aku bukan cuman mau ini ya, legasinya kelas Belinda tuh enggak sih. Aku cuman pingin lebih sistematis aja, dan orang tuh jadi bisa tahu banyak insight, karena di situ aku juga kadang kalau aku misalnya lagi capek gitu ya, terus kepikiran kayaknya bagus deh kalau aku bikin konten soal ini. Nah, aku tuh bikin aja gitu di microblog, terus aku post. Jadi kalau ditanya kapan rutin ngepostnya, enggak, tuh sesuai aku lagi pusing kapan, terus aku mau bikin kapan aja gitu. Tapi most of the tips tuh practical. Aku benar-benar kasih yang aku jalanin, yang aku pernah gagal tuh aku kasih tahu semua lessonnya di situ, supaya ya junior aku nggak merasakan itu sih, atau mereka bisa belajar dari kesalahan yang pernah aku bikin dulu pas daftar-daftar intern, competitions, dan lain-lain. Jadi kalau ditanya bikin kelas, yes, I already did it sih. Alright, berarti udah ada ya, Kak ya? Kalau begitu ini nama kelasnya apa, Kak? Sorry. Namanya Halo? kelas Belinda. Ini aku chat di ini ya. Chat Oh, boleh. di kali. Ini kayak promosi sih, cuma
Kan sesuai menjawab pertanyaan ya kan Kak. Iya, Oh, dari menjawab pertanyaan ya. Oke, itu nih teman-teman. Kan Kak berarti udah oke banget sih, berarti udah ada wujudnya, nah udah ininya ya kayak ada kelasnya juga gitu, dan juga kemudian Kakak pun akhirnya dengan adanya kelas itu kan juga pasti punya harapan-harapan kepada orang-orang yang tadi mungkin masuk ke kelas Kakak tuh untuk bisa apa ya, untuk bisa mencapai mimpinya gitu ya, dan terinspirasi dari Kakak gitu. Nah, di sini Kak, kan kita lebih ke ini ya, karena kita mau juga memperingati International Women's Day gitu kan. Kita juga di sini tahu kalau misalnya sekarang kan banyak banget ya Kak perempuan-perempuan yang udah mulai mereka nih bisa dibilang influencing other peoples gitu, kayak dia udah bergerak untuk bisa menginfluence dari berbagai platform, berbagai bidang juga gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri kan Kakak juga udah salah satu yang udah menginfluence kita semua nih di sini. Ada nggak sih Kak tipsnya gitu, gimana biar kita tuh bisa influence seseorang atau mungkin orang-orang di sekitar kita, terutama bagi perempuan kayak gitu? Oke, menurut aku pertama kamu harus tentuin parameternya dulu. Maksudnya adalah ada orang yang bikin parameternya, aku bisa nge-influence orang kalau contoh ya, lewat social media tiap ngepost misalnya average orang repost atau orang reshare tuh berapa. Ada orang yang parameternya orang yang nggak terlalu peduli sama angka engagement postnya atau engagement apapun di social media. Yang penting ketika dia share, dia tuangin semua apa yang dia tahu segala macam, itu udah termasuk effort dia dalam nge-influence orang. Kalau menurut aku pertama itu, kamu tentuin dulu parameternya. Karena kalau kamu nggak punya parameter atau kamu nggak punya targetnya, akan acak atau akan scatter nanti usaha yang kamu lakukan gitu. Itu pertama sih parameternya. Yang kedua, kayaknya lebih pentingnya harusnya jadi poin pertama sih. Tapi yang kedua itu lebih ke arah kamu nggak punya kewajiban untuk nge-influence at least 1.000 orang tuh nggak ada. Maksud aku ini voluntary gitu. Nge-influence orang tuh bukan kewajiban. Jadi karena ada orang yang ngerasa apa iya kalau sekarang kalau mau sukses dan harus jadi orang tuh harus orang yang punya Instagram minimal 10K. Enggak ada itu. itu itu opsional, itu apa ya, voluntary aja sebenarnya. Nggak harus lewat sosial media kan. Even kamu bisa bikin community offline. Jadi waktu itu aku pernah ngisi di Jogja gitu, ada komunitas di sana, banyak banget anggotanya. Cara trainer itu influence orang tuh dengan bikin kegiatan di komunitas itu gitu, bukan bikin sosial media dan dapat banyak followers. Itu salah satu cara lain. Jadi selain bikin parameter, teman-teman yang kedua ya cari tahu dulu kayak reason utama kamu untuk membuat influence itu apa. Kayak karena dengan reason itu kamu bisa tahu platform apa yang paling cocok untuk mendukung reason atau motivasi kamu gitu. Misalnya, ketika parameter kamu adalah semakin banyak orang yang melihat, yang belajar segala macam, jadi social media is the way. Tapi ketika misalnya kamu ngerasa yang penting kehadiranmu secara fisikal, kamu punya temen yang secara offline itu kenal, dia bisa impactful karena kamu ngasih dia influence positif, maybe you have to build the community atau platform lain bahkan. Ada orang yang nggak bikin IG, dia bikinnya Telegram channel aja. Jadi dia ngobrol sama orang-orang random di Telegram, tapi hanya untuk training, hanya untuk dikasih influence ke mereka gitu. Jadi yang kedua tahu reasons-nya supaya untuk tahu platform apa yang paling efektif sih menurut aku ya. Sama yang paling terakhir adalah nggak harus expert dulu untuk nge-share atau influence orang. Itu sih poinnya. Karena banyak orang yang mikir harus expert dulu nih, harus punya gelar dulu gitu. Enggak jawabannya. Yang penting kamu punya knowledge yang sifatnya tuh valid, itu bukan bohongan gitu ya, itu bukan sesuatu yang kamu bikin-bikin, nggak ada ilmiahnya, atau nggak ada pengalamannya, kamu bullshit doang tuh nggak boleh juga. Cuman nggak harus jadi expert untuk bisa sharing, nggak harus udah expert untuk bisa influence orang. Gitu. Jadi tentuin aja apa unique selling proposition yang kamu share dan mau kamu influence ke orang, even kamu belum expertise. Kamu baru seorang learner aja, it's okay untuk sharing influence orang gitu. Menurut aku itu sih tipsnya ya. Mungkin yang paling relate mungkin yang ketiga gitu. Karena banyak orang yang ngerasa aku harus jadi expert dulu nih untuk bisa jadi orang-orang yang bisa nge-influence gitu. Jawabannya enggak sih gitu. Oke, bener sih Kak. Aku juga paling highlight sih yang nomor 3 ya. Karena itu kayaknya paling paling relate juga dengan kita. Karena kadang kita ngerasa kalau misal kita nih belum expert di bidang itu tuh kayak pantas nggak ya gitu gue nge-share ini gitu kan. Takut dikira apaan atau dan sebagainya gitu-gitu. Terus jadi
ini ada pertanyaan juga ya Kak ya, dan ini juga menarik dan aku bisa relate dengan yang tadi Kakak sampaikan. Yang namanya influencer kan maksudnya pasti mereka dilihat oleh banyak orang dari mungkin dari segi lifestyle-nya atau kayak hal-hal yang dia lakukan, yang dia share di sosial media itu kan pasti jadi jadi atensi lah gitu buat orang-orang yang mengikuti dia. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Resa. Ketika misalnya nih Kak ada tips and tricks yang harus kita lakukan saat demotivasi kah? Kadang kita terlalu fokus memotivasi orang lain tapi kita lupa sama diri sendiri ya. Jadi kayak mungkin juga relate juga mungkin bagi influencer-influencer yang kan kita nggak bisa kan nggak bisa fake juga ya Kak ya. Kita juga manusia, bisa sedih juga, bisa lagi demo juga. Untuk overcome hal itu tuh gimana tuh Kak? Oke, thank you jawabannya pertanyaannya. Ini mungkin sebelum menjawab ini ya, salah satu risiko ketika kamu mengambil tanggung jawab untuk bisa influence orang adalah ini sih. Kadang kamu harus kayak always stay motivated, always stay on, terlihat bersemangat supaya orang-orang tuh nggak keikutan kamu ketika kamu demo. Karena kamu punya influence. Makanya banyak orang yang nggak mau jadi influencer karena gue nggak mau nanti gue menanggung risiko ketika orang mengikuti hal-hal jelek yang somehow gue lakukan karena gue manusia juga gitu. Itu mungkin intro dulu ya. Cuman honestly kalau aku demot, aku nggak pernah nunjukin di sosial media karena aku nggak mau orang terinfluence. Tapi ini relate sama pertanyaan kamu, tips dan trik apa yang harus dilakukan kalau kamu lagi demotivasi? Mungkin karena kamu terlalu fokus untuk memotivasi orang, tapi jadi lupa nih cara untuk membuat diri kita sendiri termotivasi lagi itu gimana, ya kan? Kadang lupa tuh, gitu. Karena terlalu fokus sama kehidupan orang-orang yang jadi menti kamu atau jadi orang yang kamu bantu lah kayak gitu. Mungkin aku ada 2 tips sih. Pertama, mau kamu jadi misalnya kayak influencer atau orang-orang yang punya banyak influence, tetap set boundary itu penting. Set boundary itu kayak ada waktu-waktu di mana kamu mengurangi sekali penggunaan sosial media atau mengurangi sekali interaksi kamu dengan platform tempat kamu nge-influence orang. Karena kan nanti bisa community ya bentuknya yang nggak harus sosial media gitu. Setting boundary itu penting. Ketika kamu udah tahu nih kalau diri kamu tuh udah mulai lelah atau kayak kamu butuh istirahat segala macam, langsung utamain diri sendiri gitu. Boundary-nya dipakai di situ. Itu pertama. Jadi setting boundary is a very first step. Yang kedua adalah kita sebagai manusia itu berevolusi pasti. Berevolusi itu gimana? Mungkin kamu dulu demot bisa nggak demot lagi karena A. Tapi sekarang nggak bisa karena A. Ganti jadi B. Kamu harus aware juga sama dirimu sendiri. Punya self-awareness yang tinggi. Jadi kalau mungkin aku ngasih tips, even before you decide to influence other people, make sure kamu punya self-awareness yang tinggi terhadap dirimu. Karena kamu harus managing yourself dulu untuk bisa managing people. Sama lah kayak konsep leader gitu. Leader itu kan managing people kan. Tapi banyak nggak leader yang kacau karena mereka managing themselves aja belum becus gitu. Banyak. Dan itu reflect terhadap the way dia managing people. Karena dia belum selesai sama urusan terhadap dirinya sendiri. Dia nggak aware sama dirinya. Itu termasuk ketika teman-teman becoming someone who influence others. Gitu. Mungkin itu tips aku sih. Sama agak-agak relate dengan leader ya. Karena sama-sama managing people, interact with people. Gitu. Setuju banget Kak, setuju banget. Tadi yang seperti pertama ya, kita harus setting boundaries dulu. Bener sih, karena kalau misal kita udah memilih untuk bisa influencing each other kan harus juga tahu ya apa yang harus kita lakukan dan sebagainya kan. Dan ketika orang lain nih gitu tahu kita lagi sendiri sebagainya itu bisa aja kita ke-influence, bisa aja mereka ter-influence dengan kita gitu. Jadi setting boundaries aku setuju banget. Dan yang tadi yang kedua juga benar-benar insightful banget ya. Jadi benar-benar teman-teman, ini buat Karisa semoga menjawab juga pertanyaannya tadi ya. Kalau misalnya mau lagi demot-demot, cari deh gitu hal yang motivasi lain. Mungkin cari influencer lain Kak gitu yang bisa memotivasi diri kita sendiri gitu juga bisa ya. Yang penting jangan sampai mungkin kelihatan. Tapi kalau misal Kak, tadi kan in case-nya di sini kan kita misal memilih platform A untuk menginfluence teman-teman kita gitu. Misalnya kita pakai Instagram. Dan ketika tidak sengaja gitu misalnya orang lain tahu nih kita lagi demot gitu. Hal itu gimana nih Kak? Maksudnya apakah ya udah gitu karena kita juga manusia ya, kalau memang tidak sengaja itu bukan berarti kita sengaja untuk men-share hal tersebut, tapi kalau tidak sengaja
mungkin orang lain share itu dan kita terlihat seperti itu mungkin dari kakak gimana nih sebagai yang tahu tentang influence itu seperti apa? Oke. Oh ya, sorry aku pindah. Jadi mungkin ini ya pertanyaannya lebih ke arah bisa jadi orang nggak salah nangkep apa yang kita share gitu. Terus dia jadi demot gitu ya. Oh mungkin lebih ke arah ada orang yang flexing, terus karena flexing itu kita jadi demot. Itu aku juga sering gitu sih sebenarnya. Cuman kalau menurut aku gampangnya gini lah. Kayak contoh banyak orang yang ngerasa demot kalau dia lihat post LinkedIn orang gitu kan. Nah gampangnya gini, kita nggak bisa kontrol itu gitu loh. Kita nggak bisa mengkontrol orang-orang untuk nge-share hal-hal yang kita suka atau hal-hal yang membuat kita nggak demot. Kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol kan respon kita, reaksi kita gitu. Jadi kalau aku ngerasa, oh orang ini lagi flexing, aku admit dia flexing. Atau even pas aku sharing, aku admit aku flexing. Misalnya. Tapi respon aku adalah ketika aku lihat misalnya orang yang kayak gitu, ya udah itu jadi referensi aja. Kayak lu mau flexing segunung pun, itu kalau gue bodo amat, itu nggak akan berpengaruh ke hidup kita kok. Itu akan berpengaruh kalau kamu put attention di situ kan. Wah, gila, dia udah begini-begini gitu. Terus akhirnya itu impacting your life. Padahal nggak ada tuh atensi dia untuk bikin itu, untuk menjatuhkan kamu tuh nggak ada. Kita aja yang ngasih atensi terlalu banyak, dan finally itu jadi impact dari situ. Menurut aku itu. Jadi yang pertama lebih ke arah setting hal yang bisa kita kontrol, which is respon kita. Gitu. Nah, mungkin yang kedua ya, caranya adalah, ini selalu kedengeran nggak? Atau putus-putus? Halo? Oke, halo Kak. Tadi sempat putus-putus tapi sekarang udah aman sih. Oh, sekarang udah aman. Bentar. Pindah lagi. Oke. Oke, ini udah aman lah ya, harusnya. Udah. Kalau dari suara udah aman sih Kak, aman-aman ini. Oke. Jadi mungkin kalau aku Kak. recap lagi tadi yang tips pertama, ya. Yang tips pertama itu mungkin kamu yang harus nge-set respon atau reaction kamu terhadap hal-hal yang membuat kamu demot itu. Maksudnya kalau kamu nggak put attention di situ, ya udah itu akan mempengaruhi kamu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sebagai orang yang influence orang, kamu pengen flexing misalnya, karena kamu ngerasa ini hal yang harus di-share, maksudnya ini kamu udah berjuang segala macam. Jangan sampai kan kasih tahu resultnya doang. Kasih tahu proses kamu tuh gimana. Supaya orang itu bisa belajar dari proses kamu juga. Ya mungkin sekarang lagi ngejalanin proses yang lagi sama persis kayak kamu dulu pas berproses gitu. Jadi gampang ya, banyak orang yang kalau aku sharing soal LinkedIn gitu ya, gimana ya caranya kalau ngepost di LinkedIn tapi nggak flexing? Aku bilang, post achievement kamu, post proses kamu, tapi post juga lesson learn yang bisa orang lain tuh pakai. Misal kamu menang, jangan cuma kasih tahu ya, alhamdulillah, we won business case competition segala, tapi nggak ada gunanya buat yang baca. Tapi kamu put, this is our lesson learned as a team when joining a business case competitions. First, second, third. Aku sebagai pembaca, aku mungkin awal flexing, tapi pas habis lihat tips dia, berguna nih nanti buat aku gitu. Jadi ada peredamnya lah. Ada peredamnya ketika orang tuh udah mulai ngerasa nggak nyaman sama apa yang kita share. Kalau yang kedua ini mungkin ketika posisi kamu sebagai orang yang influence ya. Kayak gitu. Menurut aku itu sih ya. Aku mungkin jawab dari dua perspektif lah. Kalau kamu sebagai pembaca dan kamu sebagai yang nge-influence. Alright Kak, ini keren banget. Berarti ini ya yang terakhir sebenarnya sempat aku highlight banget, pokoknya lebih ke show apa jadi prosesnya gitu, biar orang lain itu juga tahu juga gitu, biar mereka merasakan oh ternyata seperti ini. Dan jadi nggak sekedar kasih nih achievementnya tiba-tiba nggak tahu kan, orang bisa kadang nilainya juga ini apa gitu. Jadi lebih ke gimana cara kita kasih tahu prosesnya biar mereka pun juga bisa memastikan diri sebagai diri kita juga, seperti itu ya Kak ya. Oke deh, thank you banget Kak, nih keren banget sih jawabannya juga. Mungkin di sini aku juga nih ya, ada pertanyaan juga dari Kak Lia di sini dari kolom chat nih Kak. Kak Belinda ini di manage Kak Belinda sendiri atau ada timnya juga sih Kak? Keren banget soalnya kerja tapi juga tetap ada in kelas-kelas. Oh mungkin lebih concern di kelasnya gitu ya Kak, yaitu Kak Belinda mungkin yang managing all apa sistemnya, atau mungkin ada yang memanage juga gitu, mungkin bisa dijelasin Kak Belinda.
Honestly sekarang cuma berdua ya, aku sama temanku. Tapi temanku tuh juga baru join Januari sih. Jadi kalau ditanya dari awal manage sendiri atau sama tim, honestly ngeliat sendiri ya. Bikin sistemnya, bikin semua-semuanya, desain segala macam ya sendiri gitu. Nah karena demand-nya udah mulai banyak dan aku mulai kewalahan, jadi Januari kemarin aku kayak tarik satu teman aku untuk bantu di situ. Tapi sebenarnya ini juga apa ya, menurut aku kalau aku jadiin beban ya bisa jadi kelas Belinda udah nggak ada sekarang karena kayak emang banyak gitu ya ininya kayak perintilan-perintilan harus diurus. Tapi ini aku jadiin ini aja sih ladang aku sharing gitu. Kayak aku ngerasa kalau misalnya aku lagi butuh tadi intangible satisfaction itu ya, kalau aku ngerasa aku useless segala macam, kayak aku langsung lari ke platform itu, aku chit chat sama orang-orang yang nge-DM, aku chit chat sama orang-orang yang lagi curhat even di DM gitu. Kadang sekedar jawab, sekedar kasih tips segala macam tuh udah jadi ini sih healer buat aku gitu. Jadi kalau healing gak harus ke Bali, buka aja kayak kelas Linda, kalau aku ya, buka aja terus lihat aja kayak menti-menti yang nge-share, Kak, finally I win this competition, finally kayak I enter the final stages of competition. Itu setiap hari ada aja yang masuk soalnya. Tadi pagi even ada satu menti aku yang kayak chat, dia akhirnya berhasil masuk manajemen consulting firm gitu. Dia minggu lalu waktu itu mentoring gitu lewat kelas, dan aku jadi seneng banget sih tadi pagi, walaupun aku ngantuk, tapi kayak, oh, my mentee gitu. Gitu sih. Jadi jawabannya ya sendiri, tapi sekarang udah ada timnya. Wow, beneran. Berarti awal tadi malah sendiri itu menarik teman ya Kak ya, 2 orang, dan akhirnya sekarang termanage sih. Semoga ini ya kelasnya semakin keren, semakin pokoknya bikin influence teman-teman yang lainnya juga nih. Ini menarik sih kelas Belinda ya teman-teman. Nah, ini juga ada pertanyaan juga dari Kak Valen nih Kak. Hai Kak Belinda, menurut Kakak bagaimana ketika ada orang-orang yang bilang ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi nanti bakalan di rumah dan di dapur? Ini sering kita dengar, dan bahkan aku pun juga kadang suka apa ya, gede-gede sih, lebih kayak kenapa gitu dipertanyakan gitu. Mungkin dari kakak ini ada nggak udah jawaban yang bisa bikin nih loh gitu, cewek tuh bisa sebenarnya sekolah tinggi mau berkarir seperti apapun gitu Kak, silakan Kak. Honestly ketika aku lihat kata-kata ini ya, orang yang bilang kata-kata ini berarti dia punya strata gitu. Dia punya strata kalau cewek yang sekolah tinggi itu lebih bagus dibanding yang di rumah sama di dapur. Kalau aku ngerasa dua-duanya sama aja. Jadi ketika aku lihat kata-kata ini ya, kenapa emang kalau dia di rumah dan di dapur sama aja kok levelnya sama teman-teman kita wanita-wanita yang sekolah tinggi gitu. Sama-sama susah, sama-sama ada apa namanya tantangannya, bahkan ada hal-hal yang lebih susah atau hal-hal yang nggak bisa dilakuin oleh cewek-cewek yang sekolah tinggi terhadap hal-hal yang dilakukan sama sekolah ibu-ibu, wanita-wanita, mamah-mamah muda, apapun itu yang di dapur dan di rumah, dan kebalikannya juga. Jadi kalau menurut aku ya, mindset dari kitanya sendiri sebagai perempuan harus benar juga sih. Benar menurutku, jangan pernah bikin strata kalau living bebas itu lebih baik dibanding yang memilih di rumah. Atau kebalikannya, di rumah tuh lebih baik daripada yang apa namanya nikahnya kayak lama gitu kan, telat. Aku sih ngerasa itu pilihan orang. Aku nggak bikin strata terhadap pilihan-pilihan orang. Aku hanya fokus sama apa yang aku pursue, yang aku rasa baik. Pilihan orang berbeda sekali dari aku, it's up to them. Aku nggak put attention ke situ karena itu pilihan dia. Itu sih. Jadi kalau misalnya ditanya di sini kayak menurutku respon aku gimana, mungkin aku akan tanya balik ke yang nanya atau yang ngomong gitu ya. Berarti kamu punya strata dong. Orang yang pendidikannya tinggi lebih baik daripada yang di rumah dan di dapur. Dan apakah itu salah? Menurutku ya, kalau misalnya dia punya strata seperti itu urusan dia sih. Jadi kalau kamu nanti even kamu memilih di rumah dan di dapur, ya nggak apa-apa, itu pilihanmu. Gak usah terlalu put attention terlalu banyak terhadap orang yang tidak suka terhadap pilihanmu dan melihat pilihanmu itu strata terbawah dia. Karena yang punya strata atau prioritisasi dalam hidup ya kamu, bukan dia. Gitu. Aku gitu lah. Setuju banget, beneran deh. Ini kayak kalau misalnya retweet, mau ku retweet beribu-ribu kali nih kata-kata Kak Belinda nih. Tapi memang kayak kan juga apa ya, yang untuk mau jadi ibu rumah tangga kah, mau jadi wanita karir, itu kan bener sih Kak, itu mau pilihan kita. Dan untuk jadi semua itu ya, jadi wanita pinter itu menurutku kayak wajib sih gitu. Maksudnya mau pilihan apapun
tetap pokoknya wanita pintar tuh udah harus dulu gitu mau ntar akhirnya dapat atau bagaimanapun tempatnya nantinya dia berkembang ya kan Kak ya. Oke deh, ini love banget deh pokoknya dengan segala penjelasan Kak Belinda hari ini, aku suka banget. Tapi nih Kak, karena kita juga apa ya terbatas juga di waktu, dan mungkin sekarang aku mau minta Kak Belinda buat ngasih bisa dibilang closing statement ya Kak ya, kayak apa sih Kak pesan untuk kita semua, terutama buat perempuan nih, untuk bisa apa ya influencing each other dan juga bisa percaya diri gitu. Mungkin silakan Kak. Oke, mungkin closing statement aku ada 2. Pertama, ada Astra per Aspera, artinya to the stars through the difficulty. Jadi kalau kamu emang mau di posisi yang kamu inginkan gitu ya, kamu happy di sana, ya jalan menuju ke sana emang gak gampang kok, susah gitu. Jadi karena kamu tahu itu susah dan kamu nggak bisa ngubah kalau itu susah, yang harus kamu lakukan adalah ya berubah dari diri sendirinya. Oh, karena aku tahu itu susah, effort aku lebih dari sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih 10%, bisa lebih 20% gitu. Terus yang kedua, closing statement-nya berdikari sih. Berdiri di atas kaki sendiri tuh penting. Apalagi ini kan special Women's Day ya, Women's Month gitu kan, bulan Maret. Berdikari itu penting banget. It doesn't mean kita nggak boleh rely ke orang ya, atau kayak kita nggak bisa dependable ke orang, nggak berarti kayak gitu. Tapi menurut aku, yang bisa nyelamatin diri kita tuh cuman kita sendiri. Even parents, brother, sister, saudara kandung, siapapun itu, nggak bisa. Yang bisa nyelamatin tuh kita doang. Jadi, berdikari itu penting. Tapi it doesn't mean kamu nggak bisa rely dan dependable ke orangnya. Beda translasi lah. Mungkin itu closing statementku ya. Berdikari sama ada Astra per Aspera. Gitu. Oke, thank you so much Kak Belinda, keren banget ya. Pokoknya teman-teman di sini thank you juga udah apa ya udah semangat sampai akhir acara ini, bener-bener semua tadi ditanyakan, dan aku pun juga sebenarnya ada yang gak di list tapi aku saking kepo kayak wah aku mau tanya ini ke Kak Belinda gitu. Pokoknya thank you banget Kak udah share ilmunya ke kita semua kayak gitu. Dan teman-teman di sini apa ya semoga apa yang disampaikan oleh Kak Belinda hari ini, diskusi kita pada kesempatan hari ini bisa impact ke teman-teman dan juga bisa mungkin membangun apa growth mindset teman-teman supaya kedepannya kita juga jadi wanita yang berkualitas gitu, wanita yang ngerti lah gitu, dan juga wanita yang pinter even dimanapun kita nanti bakal tempat berkembang kita. Semoga kita bisa dapat ilmu yang udah disampaikan dari Kak Belinda ini. Anyway Kak, mungkin kita sebelum closing ya, sebelum kita menutup acara kesempatan kali ini, aku mungkin mau minta foto nih buat Kak Belinda dan juga teman-teman di sini. Jadi bisa silakan untuk on cam yuk teman-teman yuk, biar kita bisa foto bareng Kak Belinda dan bisa di share juga nih ke sosial media. Jangan lupa juga buat tag @yoursay_id dan juga @blendusbu ya teman-teman. Oke, yuk on cam dulu yuk. Yang mau on cam bisa langsung on cam sekarang. Aku tunggu. Dan mungkin sambil on cam aku mau kasih info juga nih buat teman-teman, karena setelah ini nanti akan ada link presensi yang akan diberikan, jadi teman-teman bisa langsung isi aja. Dan karena hari ini kan first day ya teman-teman untuk Your Say Talk pada kesempatan kali ini, jadi masih ada hari-hari berikutnya. Jadi besok masih ada acara Your Say Talk di Be a Successful Lady Boss tanggal 8 Maret ya, dan jamnya itu jam 1. Jadi teman-teman bisa prepare aja, bisa dipersiapkan waktunya, tempatnya, bisa mungkin mau mencatat boleh ya kan, ya gitu nih. Yuk yang mau on cam masih ditungguin, silakan ayo on cam teman-teman. Apakah udah semua nih? Kalau udah aku bakal hitung mundur ya. Oke, aku hitung mundur ya teman-teman ya, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya teman-teman ya, 3, 2, 1. Alright, yes, thank you so much untuk antusiasmenya hari ini. Aku juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kak Belinda yang udah sharing ilmunya. Pokoknya thank you banget, keren banget Kak. Dan semoga Kak Belinda sukses terus untuk segala urusannya ya Kak. Semoga dilancarkan. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih banyak. Pokoknya kita ketemu lagi di lain waktu ya. Dan untuk Kak Belinda mungkin bisa live, atau mungkin kalau misalnya mau nunggu kita baru live juga boleh banget. Thank you banget ya Kak ya. Sampai Thank you ketemu di lain Laras waktu. ya. Thank you Dan teman-teman teman-teman semua. juga di sini. Terima kasih untuk mengikuti Your Say Talk kesempatan kali ini. Sampai ketemu di Your Say Talk selanjutnya. See you teman-teman. Terima kasih.